Nah, yang belum kan banyak. Jadi mohon saya diberi supaya saya bisa mempetakan. Jadi teman-teman itu perlu ditambahi orang atau teman-teman ini perlu ditambahi tool. Itu saya harus melihat dari ini. Jadi misalkan seperti begini. Ada, oke, sekarang boleh direkam lagi. Jadi misalkan begini ya, ada USI yang merangkap sebagai dosen, ada kan? Gitu. Ya jangan, nggak perlu melera gitu. Oknum. Ada USI yang merangkap sebagai akademik. Ya, ada USI yang merangkap semuanya. Nah ini saya harus menghitung ini. Oke, loopnya yang dipakai ke sana, loopnya yang dipakai untuk mengawal informasi itu berapa banyak? Tupoksi kita itu segini loh. Ada 120 tupoksi, begitu. Nah kalau misalkan istilahnya energi, waktu yang dipakai itu hanya segini, gitu. Ayo dipikirkan. Atau memang kalau seperti itu tetap ini dipertahankan. Yang 100 tadi supaya tereduksi menjadi 60 atau menjadi 50, berikan dia itu speed up performance, berikan mereka itu tool. Kalau enggak, waktu mereka habis untuk menangani 100 ini, sementara 100 ini adalah bagian terpenting untuk pengawalan IT fakultas. Begitu. Harus ada speed up performance, harus ada tool untuk dipakai. Kalau bagi saya, kalau misalnya di DSI, saya tidak mau kalau ada laptopnya orang DSI yang tidak speed up, tidak full performance, ganti. Ya karena bagi saya di DSI, bukan saya ingin memihak, tidak ada hubungan dengan itu. Katanya Mading 3, saya masuk DSI aja nih. supaya dapat iPad. Enggak ini guyonan aja. Ya, harapan saya makin lama kita harus makin memberikan penyadaran bahwa tool itu penting. Tool itu penting, kalau enggak maka kita akan kemana-mana lagi gitu. Sementara teman-teman ini harus misalkan mau presentasi, mau menunjukkan, mau memonitor, itu kan perlu alat ya. Jadi misalkan menghadap dosen, gimana? Sebentar Pak, saya harus ke ruang saya. Wah, repot ya mari-mari. Gitu. Jadi ketika butuh sesuatu harus segera langsung saat itu juga. Pengen memberikan informasi, pengen memberikan penjelasan, harusnya ada toolnya. Tapi oke, perlahan-lahan begitu. Prinsip saya RKT itu adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu saya berpikir mungkin yang sekarang saya belum mampu mengharapkan itu, tapi mungkin nanti ke depan kalau misalnya memang 2013 kalau misalnya Allah mengizinkan, saya berpikir toolnya itu akan saya masukkan di RKT-nya DSI, insya Allah. Jadi kalau misalnya memang susah, sebenarnya ini kan hanya samping kanan saja. Gitu ya, bagi saya ini amanah gitu, artinya bahwa ini untuk services. Kalau services saya nggak main-main gitu, untuk services bukan untuk gengsi-gengsi ya. Kalau untuk gengsi-gengsi tidak usah gitu. Tapi kalau misalnya untuk services, maka saya sudah berpikir oke, mungkin nanti bagian PUMK tolong saya dicatat 2013. Kebetulan saya anggaran tahun ini belum memasukkan itu. Memang tidak mungkin semua variabel saya hitung ya. Ternyata setelah saya analisa, ketika nanti susah, semoga Allah mengizinkan, saya masih ingat tahun 2013 akan saya masukkan dalam RKT-nya DSI. Yang sekarang untuk dimasukkan di RKT-nya DSI, salah satunya adalah kita akan memberikan plasma untuk masing-masing fakultas untuk informatic branding. Yang fakultas nggak punya, kalau fakultas sudah punya ya sudah nggak usah dipasang, tapi yang belum punya kan kita pasang plasma untuk informatic branding supaya kita melawan informasi-informasi yang tidak menguntungkan Universitas Erlangga. Gitu. Insyaallah. Jadi mohon saya juga diberi CV dari teman-teman. Kalau misalnya sudah ada, tolong koordinasi, mungkin Pak Wandoro yang tahu. Saya sangat perlu untuk mempetakan, saya sangat perlu untuk mencoba memberikan usulan. Begitu di sini loopnya sekian. Di sini orangnya cuma sekian. Di sini orangnya kemampuannya cuma segini. Dan di sini orangnya hanya punya waktu manpower dan man hour-nya itu cuma sekian, maka perlu dilakukan analisa. Itu yang coba akan saya sampaikan.
Oke, ada komentar? Monggo. Jangan terlalu serius. Ada begini Pak, kan kalau di fakultas itu ada satu monitor yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, itu bisa memberikan informasi tentang narkoba dan sebagainya, bisa itu dan nanti saya tidak tahu siapa yang mengendalikan. Nah maksud saya, untuk urusan cyber, apa yang langsung berhubungan dengan mahasiswa tidak harus melalui akademik fakultas, jadi langsung berhubungan ke mahasiswa, nggak perlu buka web, itu ditempatkan pasal seperti itu yang dikontrol dari DSI. Apapun pengumuman atau apa, jadi nggak perlu harus birokrasi masuk ke, kalau diumumkan di web masih harus membuka web, tapi itu kan jalurnya mahasiswa kan jalan di galeri itu diberi monitor yang langsung koneksi dengan sentral, diberi berapa unit plasma. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang itu memang kemarin juga muncul itu BSO opo sih. Beberapa fakultas ngomong itu ternyata adalah kerjasama antara sumber daya dengan BNN, Badan Narkotika Negara. Dan nggak tahu apakah itu dikontrol BNN Pusat Jakarta atau bagaimana. Katanya pun itu tidak mengerti apa, itu tidak bermakna gitu katanya. Ya Allah, saya nggak ngerti, saya juga belum ngecek. Tapi memang itu nanti akan diumumkan. Jadi nanti harus ada plasma yang isinya pada titik tertingginya. Saya ingin seperti ketika kita boarding di pesawat itu ya. Jadi kelas ini dosen sudah masuk jam berapa begitu. Jadi mahasiswa yang telat itu loh, setelah jam berapa dosen sudah mlebu lah itu seperti itu. Keren. Belum pernah ada di perguruan tinggi yang lain ini. Nah, kita akan membuat kita ini kelompok orang-orang gila, kelompok orang-orang yang berusaha untuk melakukan inovatif. Dan sampai level itu, sampai pada informasi katakan aja, oke, siapa yang nilainya tertinggi, siapa yang selalu mendapatkan ini prestasi, macam-macam itu kan kita munculkan ke sana. Termasuk juga pengumuman dari Humas PIH. Sekarang kan Humas kan sudah berubah menjadi sebuah unit, sebuah lembaga yang namanya PIH, Pusat Informasi dan Humas. Nah, itu jadi memang Humas yang bertugas untuk melakukan pengkantaran informasi. Sekarang itu seringkali mahasiswa kita itu kan berkomunikasi dengan mahasiswa yang sering demo dan sebagainya, itu kan mereka sepihak. Kalau bisa kita juga memberikan informasi yang kantornya juga gitu. Seperti sekarang ketika kita membuat blog guru, ketika kita membuat blog untuk yayasan non profit, ketika kita juga membuat kolaborasi dengan UMKM, unit UMKM pokoknya menengah dan kecil lah gitu ya. Itu tidak pernah terekspos, tidak pernah mereka tahu bahwa sebenarnya kita juga punya aktivitas untuk menggandeng orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya begitu. Itu juga perlu diinformasikan. Begitu. Jadi kalau untuk itu nanti akan kita lihat apakah memang DSI sudah boleh mengambil itu atau itu masih ditangani oleh BNN sampai kontrak tertentu dan sebagainya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas bahwa insya Allah akan ada kita akan memberikan plasma. Sudah dimasukkan di RKAT, nggak tahu kalau sudah dicoret sama Indri. Sudah diambil untuk kepentingan yang lain. Gitu. Dan DSI akan membeli sebuah software yang lumayan mahal. Berapa ratus juta Bu Indri? Sekitar 300-an juta. Software yang memonitor nanti mohon seluruh server SNMP-nya dibuka, diizinkan kami untuk mengakses. Kami akan memonitor, akan ada satu plasma gede touchscreen 65 in yang memonitor seluruh jaringan Universitas Erlangga. Begitu. Jadi sampai terkecil, ini isinya apa, Windows atau apa, sedang ngapain, dan sebenarnya berapa trafficnya itu akan dimonitor semua total. Mohon untuk semua USI mengizinkan kami untuk mengcapture SNMP-nya, gitu. Karena itu akan dimonitor dan akan menjadi kebijakan di pusat. Ternyata memang trafficnya bagaimana, ternyata memang kesehatannya bagaimana, begitu. Kami akan melakukan monitoring. Insya Allah mungkin nggak tahu pertengahan Februari mungkin Bu ya. Atau mungkin setelah itu. Jadi nunggu anggaran boleh keluar ini karena sekarang pengadaan belum bisa dibuka ya. Begitu. Terus mohon maaf kalau misalnya setiap Sabtu Minggu email selalu mati ya. Ya itu kemarin itu ya karena memang listriknya mati. Kita sedang mau
genset sampai sekarang masih dalam proses. Itu repot ya di pemerintahan ini lewabat. Perlu harus sekitar 400 jutaan untuk membuat genset dan sampai sekarang belum bisa dialokasikan, belum bisa dibuat karena memang kita masih menunggu ya, ada proses yang harus sabar. Sementara ada beberapa server yang RAM-nya kurang sampai sekarang mau beli belum beli. Aduh, stres juga. Sementara kebutuhannya lumayan tinggi gitu. Ya sudah, semoga Allah masih mengizinkan semua ini berjalan dengan baik. Amin. Oke, monggo, ada pertanyaan? Monggo. Siti tadi, ini saya secara pribadi yang agak menurut. Soalnya kemarin juga pimpinan itu sempat menanyakan ke saya tugas-tugas saya itu apa. Nah, tidak saya jawab. Saya bilang seharusnya saya yang ditugasi, bukan saya buat tugas sendiri, saya bilang begitu. Jadi nanti kalau itu mungkin Pak Kim ajukan cross-check dengan 100 poin tugas USI tadi, ya saya kira dari Pasca belum bisa, karena saya sendiri tidak mau itu memberikan itu sejak USI itu dihapus. Waktu dulu USI di Pasca itu ada, itu saya sudah memberikan tugasnya USI itu apa saja untuk di Pasca. Tapi karena sudah dihapus, nah itu saya kalau ditanya tugas lagi, saya nunggu penugasan saya di akademik apa gitu. Dan sampai 3 tahun ini saya belum terima. Jadi seakan-akan tugas saya sekarang itu bukannya curhat ini Pak, nerima tugas langsung dari atasan seperti itu. Apapun itu Pak ya? Iya, apapun. Mau IT mau tidak IT? Super sekali. Apapun. Tapi PU oke. Hitung PU. Hitungan Gary. Oke, mungkin ada pendekatan khusus ya untuk pasca memang harus khusus loh. Khusus orang Pintar khusus. Orangnya khusus semua. Ya, memang agak berbeda. Dan saya pinginnya sebenarnya harusnya Universitas Erlangga itu motor utamanya pasca harusnya, tapi ternyata tidak kan. Gitu. Di mana-mana pun di ITB itu motor penggeraknya adalah pasca. Di UGM motor penggeraknya adalah pasca, di UNER belum. Jadi penelitian utamanya itu di pasca. Hasil-hasil yang spektakuler itu dari pasca. Sementara di UNER kayaknya mungkin perlu nanti itu dianukan supaya gedoranya bisa lebih baik. Begitu. Monggo yang lain. Silahkan curhat juga boleh. Saya mau mendengarkan curhatnya supaya dari curhat ini saya bisa mengambil kebijakan yang pas untuk kita, untuk Desi dan Usi. Mas Usa ini nggak curhat lagi, sudah capek ya curhat. Masih belum Pak. Bisa tak enak. Ya Pak Kir, kalau diskusi dengan Wadek 3, dengan Wadek 1, Wadek 2 itu kan jarang berhubungan dengan kita Pak Kir. Jadi kalau ngomong masalah tupoksi kita, ngomong sama beliau-beliau itu mungkin nggak seberapa paham, tapi yang sering ngurusi kita itu ya kapak sumber daya, urusan personalia, kasubag, sarana prasarana itu yang berdekatan dengan kita itu kebanyakan tugasnya pokoknya lah itu. Kalau Wadek jarang membahas masalah tugas kita itu. USI ini di bawah kabak sumber daya, bukan di bawah, maksudnya langsung atasan langsungnya kabak sumber daya atau gimana? Enggak, sarana prasarana. Ada tiga. Tapi DP3 saya itu sarana prasarana. Oh, langsung ada 3. yang lain itu memang lebih 3. Ada 3. Sarana. Ada 3. DP3. Tapi Atasan langsungnya DP3-nya ada 3 atau sarana prasarana? Sarana saya. Ada 3. Sarana. Oke. Berarti harus melakukan pendekatan ke sarana prasarana berarti ya. Yang level menengah itu Pak. Oh. Oke, terima kasih masukannya. Berarti harus ada satu pihak lagi. Kalau yang Wadek 3 kemarin kita sudah ngobrol dengan Wadek 3 dan secara prinsip mereka support. Mereka akan support penuh dengan kita meskipun di lapangan memang ada kendala-kendala. Terutama dosen-dosen yang katanya belum praktek ya, gitu. Atau dosen-dosen yang masih selalu terbiasa untuk menyerahkan nilai ke itu
kemarin juga seperti itu ya, mau nggak mau ya kita belajar, kita coba untuk langsung mengisi, sementara mengisi di rumah pun bisa dan seterusnya. Kita coba, semoga memang ini sudah berjalan. Ini memang ujian kita di yang ke depan ini adalah bagaimana dosennya. Kalau kemarin kan mahasiswanya. Semoga yang ke depan ini mahasiswa sudah tidak boleh lagi ada masalah, karena mata ajarnya sudah mulai bisa terakomodir semua, histori mahasiswa juga sudah ada. Yang ke depan ini kayaknya masalah kita ada di dosen. Jadi dosennya yang nggak mau ngisi, dosennya yang nggak mau nge-proof gitu. Mungkin ini yang kita harus agak hati-hati, istilahnya mempersiapkan diri untuk itu. Gitu ya. Kalau misalnya memang yang tadi saya harus melakukan pendekatan di sarana prasarana, saya akan coba ngobrol dengan wadik tiganya. Berarti dari mana, mohon maaf, fakultas FEB, FKM. Oh, FKM. FKM itu Pak Arfi ya? Pak Arfi itu kepegawaiannya? Apa pendidikan? Akademik. Iya. Oh. Oke. Kalau FKM saya juga bisa dekat dengan mereka. FEB juga. Hukum juga. Hukum. FKG dan sarana. FKG juga. Oh, Kalau FEB akademik Pak. beda lagi ini malah keuangan. Ke semuanya. Tapi yang nilai keuangan. Kesupan kepegawaian. Paling tidak mungkin ditanyakan ke direktur bidaya saja Pak. Iya, lebih jelasnya kan ya nah harusnya itu kemana. Terima kasih. Biar nggak muter-muter unit. Jadi usia sementara berarti nggak jelas kan di sini. Tahun kemarin tahun kemarin mungkin sarana prasarana. Yang jelas ya ubedi. Sebenarnya kan akademik, cuma dosen yang Baik, terima kasih masukan. Jadi saya akan masuk ke Prof. Fendi. Ada informasi lagi yang perlu saya dengar dari sisi kebijakan supaya kita bisa tepat pengambilan langkahnya. Oke, terima kasih. Jika memang sudah selesai. Untuk panitia dari Cyber Campus masih ada? Masih ada. Sate kelinci. Ya, dari Cyber Campus memberikan oleh-oleh. Jadi yang ada di flash disk yang diputer itu ada folder namanya oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, itu adalah data histori mahasiswa yang kodenya itu nggak ada di kurikulum, di master kurikulum. Jadi itu mohon, nah oleh-olehnya itu mohon dibawa pulang, dilaporkan ke akademik untuk ngeplot, disesuaikan dia itu di kurikulum mana, ya. Setelah itu minggu depan akademik akan diundang khusus head to head oleh Cyber Campus untuk menyempurnakan datanya, sehingga ketika KRS mahasiswa sudah nggak bermasalah dengan data lagi. Dan saat itu juga cut off data dimulai sesuai dengan yang disampaikan Pak Direktur. Saat itu juga data yang diakui adalah data dari pusat. Fakultas sudah nggak perlu otak-atik aplikasi lama, langsung pakai Cyber Campus seperti itu. Kurikulum mata kuliahnya. Ya, kurikulumnya. Ada mata kuliah. Ya, di situ Ada yang nggak masuk ke master. Ada yang nggak masuk di master kan itu ya? Ya, ada. Jadi di master itu nggak ada. Seperti itu. Kita FIB paling ngasih. Titik. Ya. Udah berarti selesai. Oke, terima kasih. Ya, gini. Kalau misalnya memang kita sudah selesai, mungkin kita perlu bersalam-salaman kepada semua kita yang ada di sini. Foto Pak. Ya, foto bareng. Yang penting sebelum foto bareng, saya ingin kita saling bersalaman. Saya ingin kita saling bergandengan tangan untuk tugas kita yang cukup berat ini. Kita harus saling bersinergi. Gitu. Kalau dikatakan selama kita bersalaman, selama tangan itu belum dilepaskan, maka dosa antar keduanya itu kan hilang gitu ya. Supaya saya tidak dianggap mendolimi sampean sudah berapa hari di sini gitu.
saya salaman pada sahabat semua gitu supaya dosa saya menjadi hilang gitu. Oke, terima kasih, kita tutup ya. Masih ada lagi, kita tutup pertemuan pada hari ini dan semoga Allah membuat kita selalu makin dekat. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik suara. Silakan kalau mau. Kalam semut. Lho pandek kene. Nyambung mana ya? Silakan acara bebas. Lakon gitu kan. Sama gak salaman dhewe ya. Sing ngoceh gak salaman kan salaman deh. Bisa kita aku dhewe gak. Terima kasih. Kita Mana plastisnya? Loh, bagus Wis mari ta. Wis mari ta? Ikut recovery, Bang. Kalau pas kalian tidak See you in Uner. pas selesai buka halaman. Gimana nanti? Oh, guru. Terang 20 menit. Soal. Saya mas Ngasih sate saya jam berapa? Enak ngobrol. Enak ngobrol kamar. Biasa depan tuh jam 2 tak durungnya itu, Pak. Durungnya itu. Bro, kamar. Coba lah, film lagi. Untuk kayu. Untuk kayu.
Itu sih baca PT Mas. Aku takut deh enggak pamitan. Gotong ya di dalam kamar. Gotong kamar kan. Ono baterai ya. Itu loh, kalau renang itu. Yo. Enak bareng-bareng ya. Lora lah. Bengi-bengi renang. Enggak pare siap-siap mancing bareng-bareng. Ayo ini. Besok pulang jam 9 ya? Iya. Pagi-pagi mau Kadang-kadang ada yang habis sholat subuh berangkat ada gitu. Aku didelok ya ini kadang sih gak mau montor. Galeri kampus sih. Monggo silakan istirahat. Silakan satu-satu mau jalan-jalan. Mas kunci kuarpe. Cepat. Tinggi copot. Mana ini asal mereka? Berarti ya. Nyanyi bahaya, ayo. Ini bahaya kan? Ini bahaya. Pengontrol. Pengontrol. Saya acara canggul Iya Mbak. Boleh. Cepat bawa, boleh. Lah yo iku wis. Dibawa ke rotasi. Buat cangkulan. Plastik tas iku mau lho, Pak. Iku lho jalukan. Plastik tasnya Tony mau. Tony, Lagi. Boleh. Iki sing gara kena isolasi. Aku mau ya rusak. Terus jadi. Iya. Kayak Terus ganti pindu aku Jan. Biasanya kita kalau apa geseknya pagetnya mana TM itu. Bukan barcode itu magnetik gitu kan. Biasanya gini kan. Ya, magnetik. Nah, ini biasanya dijanggil kertas ininya. Berarti ini sudah longgar. Enggak lah. Enggak pakai begitu, ini magnetik kok enggak perlu pakai ganjil-ganjil. Nah, itu diganjil kertas, Pak. Gini nggak bisa kan, dia ambil kertas. Ini Tebel, ngepres, gitu. tebel. Set gini bisa. Harusnya sih enggak. Makanya begitu aneh, diganjil. Ini magnetik jaraknya itu senti kok ini. Dia kebantu ini magnetik ini. ini pecah loh, nggak apa-apa. Iya, magnetik. Kan ini medan magnet ini. Iya. Ada kode. Jadi kayak kalau sampai ini pita ya, saya baca pakai head. Kebaca ini, Pak. Dibaca di tengah sini. Jadi kalau misalnya pakai headnya apa tape itu, kebaca ini. Baca bisa ganti. ATM sampai enggak ganti dah. Mana? Magnetik biasa standar. Sama kan ini. Tahunya pas di toko itu bisa. Makanya kalau misalnya beli DC ya, EDC. kan di EDC itu kalau misalnya sampai di EDC salah satu caranya itu dulu apa pinnya dipastikan dulu, jangan langsung pin asli. Kalau misalnya kita lihat tokonya itu enggak apa meragukan gitu ya, jangan langsung dimasukkan pin asli. Itu direkam itu dia jauh bisa. iya di asli. Kita kan nggak tahu ini EDC asli dari kebannya atau enggak gitu. Banyak kan pembelian gitu. Nah, prosor. 1.000. Oh iya, nggak terasa, Pak.
Tersangka. Seperti komenku di statusnya Anda. Oh iya, testimoni kan nggak diproduksi. Saya cuma testimoni kok. Gitu ya. Tapi kan kita jalan-jalan ke atas ya. Bang, Ya. diri ke sini aja. Ini kayaknya sih. Sip. Mas Indra kemana lo? Oke, waktunya habis.